Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini, kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, mengingatkan kekeliruan-kekeliruan yang diakibatkan oleh tindakan menolak rahmat Allah atau kemunafikan terhadap rahmat Allah yang dilakukan para penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan. Diharapkan para penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai daerah, termasuk rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, sadar akan hal itu dan bersatulah kembali, dan kembali pada rahmat Allah atau Undang-Undang Dasar 1945 yang benar, yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, atau dalam catatan di atas kertas atau KTP, yang terbesar di dunia. Namun begitu, Indonesia tidak serta-merta sebagai negara Islam atau bukan negara Islam. Satu kejelian dan kecerdasan luar biasa telah ditunjukkan para leluhur pendiri negara Indonesia dengan menempatkan negara di atas agama. Negara sebagai universal, persaudaraan keluarga besar bangsa Indonesia atau semua untuk semua, dan agama sebagai privasi individu untuk tidak dipaksakan terhadap individu lainnya, apalagi dipaksakan terhadap negara. Dan apa yang terjadi saat ini, satu kelompok mengatasnamakan Islam, memaksakan hukumnya terhadap individu lainnya dan tidak mengindahkan aturan hukum negara Indonesia. Islam yang seharusnya menjadi tuntunan budi pekerti bagi pemeluknya tercoreng-moreng oleh perilaku tidak terpuji dari golongan yang mengatasnamakan Islam. Hal seperti itu seringkali terjadi berulang-ulang. Agama Islam sebagai induk kelompok-kelompok tersebut tidak mengambil tindakan dan terkesan melakukan pembiaran. Sebuah aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam, tindakan radikalisme beratribut Islam bukan saja ancaman bagi negara Indonesia, tetapi ancaman terhadap rasa kemanusiaan yang berdampak sangat luas. Bahkan sering menghembuskan slogan saudara seiman. Di situ berdampak perpecahan dalam persatuan Indonesia, karena yang benar adalah saudara sebangsa setanah air yang sesuai dengan Sumpah Pemuda. Apakah hal seperti itu akan terus dibiarkan? Tentu saja tidak. Karena Indonesia untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, bukan untuk golongan agama. Sebuah pengingkaran yang sangat besar dilakukan oknum yang mayoritas beragama Islam terhadap negara Indonesia dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas-jelas adalah karunia limpahan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa kepada rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan ditetapkan sebagai konstitusi negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 untuk kemerdekaan rakyat Indonesia sebagai perwujudan negara Indonesia itu sendiri. Azab apa yang akan diterima para pelaku amandemen dan yang menyetujuinya yang jelas-jelas mengingkari rahmat Allah? Laknat apa yang akan ditimpakan pada mereka? Tunggulah laknat Allah itu. Alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jelas sekali dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang dilimpahkan kepada rakyat Indonesia yang berkeinginan, bercita-cita dengan keluhuran budinya. Allah melimpahkan rahmat-Nya untuk rakyat Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya sebagai manusia merdeka. Jika rahmat Allah yang Maha Kuasa diingkari oleh mereka, para pelaku dan yang menyetujui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pantaskah mereka disebut kafir? Jika Al-Quran adalah firman Allah, Injil adalah firman Allah, dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah rahmat Allah, mana yang lebih tinggi kedudukannya antara firman dengan rahmat? Jika rakyat Indonesia yang yakin kepada Allah yang Maha Kuasa dan memberikan rahmat-Nya yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan para oknum pelaku amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengagungkan Allah-Nya. Allah siapa yang benar-benar Allah? Apakah Allahnya rakyat Indonesia? Atau Allahnya para pelaku yang menyetujui amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Siapa yang ingkar pada Allah? Apakah rakyat Indonesia? Atau para pelaku dan menyetujui amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Diharap para pelaku amandemen dan yang menyetujuinya sadar akan kekeliruannya mengamandemen rahmat Allah. Suka atau tidak suka, harus diakui pengelolaan atas negara dan pemerintahan terjadi kegelisahan. Banyak penyelewengan yang akhirnya banyak masuk penjara atau bukan surga. Dan banyak carut-marut pertengkaran, pertikaian dalam perebutan kekuasaan, padahal tujuan negara bukan seperti itu. Dan itu merupakan azab Allah atas kekeliruan tersebut. Dan banyaknya bencana yang ditimpakan pada Indonesia adalah imbas dari pengingkaran terhadap rahmat Allah. Sekian penjelasan dari kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, guna memperingatkan saudara-saudara sebangsa setanah air untuk menuju kehidupan berbangsa dan bertanah air yang merdeka, dalam perdamaian dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka! Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.